94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Makassar Pagi. Pukul 9 hingga pukul 10 di kesempatan edisi hari ini, Jumat 22 Juli 2022. Kembali kami sapa Anda dalam sesi dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Kali ini kita akan membahas masih terkait restorasi justice ya, restoratif justice atau restorasi bahasa Indonesianya ya. Restoratif justice, alternatif baru dalam sistem pidana. Ya, seperti yang kita angkat dari pagi tadi, terima kasih juga pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung pagi hari tadi membahas soal ini. Dari beberapa sudut pandang Anda yang menyatakan bahwa mungkin ini adalah harapan baru bagi masyarakat untuk mencari keadilan atau mungkin penyelesaian persoalan hukum yang simpel mungkin yang didorong oleh kejaksaan saat ini, restoratif justice, di mana biayanya cukup murah begitu ya untuk menyelesaikan sebuah perkara dibanding harus ke persidangan dan sebagainya, itu cukup panjang dan waktu dan makan biaya juga nih. Nah, terima kasih ada tadi Pak Arief Cakar Langit di Palopo yang tidak salah katanya restoratif justice itu hanya untuk yang kesandung pidana khusus. Koruptor, teroris, illegal logging, trafficking, narkoba. Nah, bukan nih deh. Dan justice itu diberikan dikala pelaku tersebut mau membantu aparat mengungkap kasus alias pengembangan. Tapi lucunya ada sebagian petugas yang menjadikan bisnis nih. Tapi heran juga kenapa karena sudah diatur di KUHP ya. Dan oke, itu dia pandangannya terkait restoratif justice. Nah, mungkin Pak Arief di Palopo tadi ya sudah bergabung dan juga pendengar-pendengar kita yang lainnya sudah berkomentar juga tadi, Pak Andi Akbar, Abdul Sewang, Pak Niko, Ibu Karisma, Pak Masahir dan juga Ibu Maria Mariong di Toraja. Nah, kita akan hadirkan pembahasannya ataupun mungkin tanya-tanya nih dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu kita akan tanya dulu bersama ataupun waktu kita akan bersama dulu dengan Direktur LBH Makassar nih, ada Bapak Muhammad Haidir SH ya. Sudah terhubung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Haidir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Apa kabar Pak Haidir? Baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama saya Arfan di dialog interaktif kita, Pro 1 RRI Makassar. Menarik karena ini yang kita bahas terkait restoratif justice ya, alternatif baru dalam sistem pidana. Kalau mungkin sekilas ya, orang awam mungkin masih banyak yang tahu nih, mungkin pernah dengar tapi belum tahu sebenarnya apa sih restoratif justice ini ya. Dan ini yang didorong oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan saat ini, bagaimana pelaksanaan restoratif justice ini lebih diperkenalkan ataupun diupayakan begitu ya, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kalau Pak Muhammad Haidir selaku Direktur LBH Makassar nih, melihatnya restoratif justice ini sebagai alternatif baru nggak di dalam sistem pidana, walaupun mungkin ini produk lama begitu Pak Haidir ya? Ya, jadi gini ya, restoratif justice itu kan sebenarnya adalah sebuah konsep penyelesaian perkara ya, yang sebenarnya saat ini belum dikenal dalam hukum acara kita sebenarnya. Belum dikenal dalam hukum acara? Iya, dalam hukum acara pidana, khususnya di undang-undang ya, di KUHP. Meskipun demikian, beberapa institusi peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung saat ini itu sudah membuat beberapa masing-masing sudah membuat pengaturan ya kaitan dengan bagaimana penyelesaian perkara di luar dan tidak harus di sidang. Yeah. Hanya kan gini, karena perspektifnya adalah perspektif penegakan hukum, maka sebenarnya justice-nya itu masih sangat terbatas. Masih sangat Maksudnya terbatas, gini, ya.
Ya, masih sangat terbatas karena harusnya kan jadi gini. Pemidanaan kan sebenarnya kita kenal konsep pemidanaan. Itu adalah konsep pemasyarakatan. Orang yang mengganggu masyarakat ini ke masyarakat bagaimana bisa memberikan nah itu konsep pemasyarakatan ya di rutan. Yeah. Kalau konsep hukum acara saat ini itu semua dibawa ke rutan, ke lapas. Kalau konsep hukum acara gitu ya? Iya, di sana kemudian dibuat dilakukan pembinaan pembinaan di lapas gitu ya. Ya. Nah, artinya sebenarnya pembinaan itu tidak bisa lepas dalam konsep proses justice ini. Jadi tidak sekedar menghentikan perkara. Tidak sekedar menghentikan perkara, tapi juga pasca misalnya ada perdamaian, ketika dan konsepnya memang betul-betul ada betul-betul damai, betul-betul selesai begitu ya permasalahan itu antara pelaku dan korban. Ada pengakuan dari korban, ada hitam di atas putih, ada penggantian kerugian, kesepakatan itu. Tapi di luar itu tidak sekedar itu. Ada bagaimana dengan kondisi masyarakatnya, karena kan konsep pemidanaan tidak sekedar melihat bagaimana korbannya, juga melihat masyarakat yang nantinya orang ini akan kembali ke masyarakat, makanya perlu ada pembinaan setelah itu. Nah, hanya kan ada juga sebenarnya penyalahgunaan dari praktek-praktek sejauh ini ya, penyalahgunaan. Kan sebenarnya restoratif justice ini tidak bisa dilakukan untuk kasus-kasus seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kasus-kasus besar lah ya, termasuk misalnya korupsi. Itu tetap dia harus meskipun misalnya dia mengembalikan uang negara kalau korupsi, meskipun misalnya dia telah mengganti kerugian korban dan lain-lain, atau memberikan semacam uang apa segala macam, itu bukan berarti harus dihentikan, tetap harus dibawa ke pengadilan gitu kan, untuk disidangkan. Dan dia prinsipnya ini juga yang mau dilindungi masyarakat. Kalau misalnya ke pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ya kalau saya tetangganya, saya akan sangat ketakutan untuk anak-anak saya gitu kan, melindungi anak-anak saya ketika dia kemudian bebas. Makanya tidak bisa, dia harus dipulihkan dulu untuk dikembalikan. Dan harus tidak bisa pembinaan dekat dulu. Iya, dibina dulu, dipulihkan ya, maksudnya direhabilitasi, reintegrasi dulu, diintegrasi dan reintegrasi dulu kalau dan dia harus dipisahkan dari korban dan masyarakat. Itu. Kalau menurutku seperti itu. Sebelum misalnya dia dikembalikan ke masyarakat. Itu mengapa? Itu mengapa mungkin ini sudah Pak Haidir mungkin sudah menjawab nih tadi beberapa pertanyaan ataupun komentar dari masyarakat khususnya yang ada di Palopo tadi yang bertanya, mengapa kalau ada restoratif justice, mengapa biasanya ada perdamaian tapi di bahasa hukum bahwa mengatakan masalahnya selesai tetapi proses hukumnya masih terus berlanjut, begitu Pak ya? Ya, masih bisa semuanya lanjut untuk beberapa kasus. Untuk beberapa kasus ya? Tidak. Ya, kalau dia kasus yang berat ya, hukumannya berat itu saya pikir, dan juga berdampak luas ke masyarakat, itu saya pikir tidak bisa dihentikan perkaranya. Meskipun misalnya sudah berdamai, tapi untuk kasus-kasus yang berdampak luas nantinya ke masyarakat, misalnya tadi kasus kekerasan seksual, karena kan kasus kekerasan seksual misalnya itu kan cenderung berulang itu. Iya. Maksudnya kalau dia dibiarkan bebas, ya kita akan tunggu saja korban-korban berikutnya itu kan. Baik. Makanya dia tidak bisa sebelum dia betul-betul pulih misalnya, dia harus tetap ini. Begitu juga dengan pembunuhan. Itu. Baik. Ini kan dari beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa tujuan restoratif justice dari yang didorong oleh Mahkamah Agung ini adalah mendorong peningkatan penerapan konsep ini, terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, begitu Pak ya, sederhana dengan biaya ringan ya, dan rasa keadilan yang seimbang, begitu ya.
Nah, ini diterapkan dalam kasus-kasus untuk pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan. Itu denda maksimal 2.500.000 di pasal 364, 374, 379, 384, 407 dan 408. Betul. Nah, ini yang jadi masyarakat biasanya melihat juga nih secara global, wow bisa sampai kasus pembunuhan padahal tidak begitu Pak ya. Hanya kasus ringan nggak saja bisa. nih. Itu ya hanya jadi gini sebenarnya. Kenapa ini menjadi penting? Iya. Ini untuk mengurangi kepadatan lapas. Jadi penjara sekarang itu sudah penuh. Iya, penjara itu penuh. Itu bahkan datanya itu Goals-nya di sudah situ, Pak, ya? lebih dari Goals-nya Ya. di situ ya? Goals-nya di situ ya? iya Tujuannya? sebenarnya. Oh. Dan dampaknya sebenarnya itu ada pada pembinaan di lapas. Mhm. Jadi tidak maksimal itu orang dibina di lapas karena kepadatan lapas itu. Mhm. Nah, makanya untuk kasus-kasus ringan itu bisa di restoratif justice. Hanya masalahnya juga sebenarnya kalau yang paling yang membuat lapas penuh itu kan sebenarnya saat ini ya kasus narkotika. Yang persoalannya memang adalah kasus pengguna yang harusnya direhabilitasi. Nah, artinya kita perlu juga sebenarnya mendorong ada jenis model restoratif justice untuk pengguna narkotika. Itu. Baik, kalau Nah, lebih mendalam lagi mungkin sedikit kalau restoratif justice ini kasus-kasus apa saja sih dari pengalamannya Pak Haidir atau mungkin yang Pak Haidir tahu nih yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan begitu dalam penyelesaian secara restoratif ini? iya, yang pasti kasus-kasus yang sifatnya ringan ya, hukumannya ringan. Di bawah Yang 5 memenuhi tahun asas-asas misalnya. itu tadi ya, 5 tahun di bawah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kasus-kasus di atas 5 tahun juga bisa di restoratif justice. Kalau ada pertimbangannya. Ya, ada banyak pertimbangan ya untuk itu saya pikir. Dan juga untuk kasus-kasus yang tidak boleh ya. Misalnya kalau menurutku kasus korupsi, Ya. kasus kekerasan seksual, Ya. atau kekerasan terhadap perempuan yang berdampak berat bagi korban. Kemudian apalagi tadi itu yang kasus-kasus pembunuhan ya yang ancaman hukumannya berat. Saya pikir itu ya beberapa hal yang tidak boleh Tidak boleh. termasuk kasus kekerasan terhadap anak. Karena kan konsep RG kan RG dalam pengertian dia adalah perdamaian, anak itu tidak secara hukum belum bisa mewakili dirinya sendiri. Oh gitu ya. Karena masih tergolong anak usia anak gitu ya. Yang bisa RG tentunya orang tua, sementara orang tuanya yang bukan dia yang korban itu tetap anaknya. Tetap anak. Apalagi sama dengan jadi orang tua itu posisinya hanya pendamping, jadi tidak bisa mengambil tindakan hukum untuk kepentingan anaknya. Gitu. Baik. Tindakan hukum yang lebih jauh ya yang maksudnya. Baik. Gitu. Kita mungkin melihat aksi mungkin tindakan nyata ataupun bentuk nyata dari restoratif justice ini beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Takalar begitu Pak Haidir ya. Yang mungkin terkait restoratif justice ya. Di sana ada kasus yang diselesaikan dengan menggunakan jalur restoratif justice ini. Nah, ini yang membuka masyarakat. Tapi jangan sampai juga masyarakat salah kaprah begitu ya. Dengan ini bahwa dibiarkan begitu ya, bukan pembiaran gitu ya, tapi bagaimana ada pertimbangan-pertimbangan asas keadilan yang wajar yang mungkin bisa dilakukan, bisa diselesaikan secepatnya. Walaupun mungkin sebelumnya kita ketahui ya, para pelaku ini sempat juga menjalani masa hukuman begitu selama ditahan dalam proses pemeriksaannya selama kurang lebih 2 bulan. Itu bukan hukuman, itu penahanan. Penahanan ya, 2 bulan gitu ya. Walaupun 2 bulan itu sudah cukup ya. Nah, jangan sampai nih mungkin masyarakat melihat kita boleh saja nih melakukan tindakan kejahatan ini karena nanti akan ada gampang untuk mendapatkan restoratif justice atau mengajukan diri. Siapa sebenarnya sih yang menilai kita layak untuk mendapatkan ataupun melalui jalur restoratif ini? Haruskah memang kejaksaan yang punya
wewenang atau gimana, Pak Haidir? Jadi gini, ya betul. Jadi begini, yang jadi persoalan memang adalah perulangan tindak pidana pengulangan tindak pidana ketika dia adalah. Tapi kan gini, tidak semudah itu juga karena kan tetap pertama kita akan bicara soal korban mau tidak. Oh, dari situ dulu ya? Iya, korban mau tidak untuk berdamai misalnya. Iya. Pertama, kemudian kedua, ya memang persoalannya ada pada bagaimana proses mengembalikan tersangka, terdakwa atau orang yang diduga melakukan tindak pidana ini ke masyarakat. Artinya kan kalau dia dipidana misalnya harusnya ada proses pembinaan di lapas. Tapi ketika dia tidak dipidana berarti kan nggak ada itu proses pembinaan. Nah, proses pembinaannya ini harus dipikirkan. Saya pikir jadi tidak sekedar tapi kan memang kewenangan penegak hukum itu hanya sampai di situ. Proses pembinaannya memang tidak bisa. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya LBH Makassar ya saat ini mendorong pemerintah kota itu memberikan mendorong pemerintah kota itu memberikan layanan di luar layanan hukum tadi, di luar yang terkait dengan penegakan hukum. Misalnya ketika ada orang melakukan pencurian. Nah, tentu saja ada asesmen nantinya yang akan tahu ini kenapa dia melakukan kejahatan, kenapa dia melakukan pencurian. Untuk mengetahui penyebabnya, misalnya kalau dia mencuri karena miskin, karena tidak ada pekerjaan, maka pemerintah kota memiliki kewajiban bagaimana orang ini bisa berdaya bisa mendapatkan pekerjaan. Misalnya memberikan pelatihan kerja. Itu kerjasama misalnya dengan lembaga pelatihan, membukakan peluang kerja, misalnya memberikan akses ke permodalan untuk UMKM dan sebagainya ya. Ya artinya harusnya memang ada peran pemerintah daerah juga dalam rangka layanan khusus, layanan lain di luar penegakan hukum pasca. Nah itu yang disebut dengan pemulihan, reintegrasi gitu. Jadi mengembalikan dia kembali ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang penyebab dia melakukan kejahatan. Harusnya begitu. Jadi tetap ada peran pemerintah kota atau pemerintah daerah. Melihat sesuai dengan kewenangannya melihat permasalahannya begitu ya, kemudian solusinya agar bisa kembali reintegrasi, bisa kembali ke masyarakat begitu ya. Karena artinya semua hal itu bisa jalan. Karena misalnya suatu saat ketika goalsnya tercapai, rutan sudah tidak padat, reintegrasi di rutan, yang hukuman berat itu yang ada di rutan itu bisa berjalan reintegrasi. Di satu sisi hukuman ringan juga itu juga berjalan, tapi tidak dengan reintegrasi model KUHP yang di Undang-Undang Pemasyarakatan kayak gitu. Artinya tetap ada model-model reintegrasi tidak hanya reintegrasi di rutan dan di lapas, tapi juga reintegrasi di masyarakat. Melalui peran-peran pemerintah kota, gitu. Oke, baik. Itu dia dari berbagai sudut pandang dari Pak Muhammad Haidir, pendengar, terkait restoratif justice sebagai alternatif baru dalam sistem pidana. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah produk lama, cuman baru didorong ya dengan adanya instruksi mungkin dari Kapolri ya. Kemudian dari Jaksa Agung memberikan ketentuan ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restoratif justice ini. Nah, kira-kira untuk kedepannya akan
kalau dibilang kan juga mungkin banyak syaratnya nih ya. Jadi artinya Anda melihat juga seberapa besar peran atau mungkin action dampak yang disebabkan oleh restoratif justice ini dalam mengurangi kasus-kasus yang seharusnya memenuhi rutan-rutan begitu Pak Haidir. Kalau Anda melihatnya ke depan. Bagaimana tadi? Sorry Baik. tadi ada gangguan. Kalau Anda melihatnya ke depan, mungkin dengan penerapan restoratif justice dikedepankannya restoratif justice ini seberapa persen bisa menekan angka? Waduh, saya tidak bisa. Masih bisa ya? Jadi gini, ya. Jadi gini Belum bisa ya, dipresentasikan ya Pak Haidir ya? saya tidak bisa ini. Tapi gini sebenarnya. Pertama yang harus kita lihat adalah yang memenuhi rutan saat ini itu Ya. sebenarnya kasus pengguna narkotika. Iya. Ya, dan itu tidak tersentuh oleh restoratif justice ya? Ya harusnya sebenarnya kalau dia pengguna ya rehab bukan ke rutan. Obatnya itu kan maksudnya gini. Kan penyakit itu harus sesuai dengan Sembuhkan. obat ya. Ya. Kalau pengguna dan pecandu misalnya masa di penjara, harusnya kan dipulihkan bagaimana caranya dia tidak kecanduan lagi. Karena dia sebagai korban begitu ya? Iya. Bukan di penjara, bukan ini karena dia Jadi pecandu. artinya ini akan signifikan sesuai goalsnya tadi yang Anda bilang pengen mengurangi orang Iya, pembinaan ini. Kalau ini menyentuh para korban-korban narkotika ini ya? Iya. Karena itu yang betul. lebih besar ya? Nah, ada masalah juga sih sebenarnya. Artinya ini kita bicara kebijakan juga sampai Kebijakan, ke ya. undang-undang narkotika ya. Tapi kira-kira memungkinkan nggak? Sangat tipis bedanya antara pengguna, artinya sangat sulit membedakan ya. Sangat sulit membedakan ya. Karena pengguna, semua pecandu, pengedar. Itu misalnya orang menggunakan misalnya, ya kalau dia menggunakan pasti membawa. Iya, ada juga iya, pasal iya. membawa gitu. Iya. Jadi kalau orang ditangkap karena ada barang bukti gitu ya? di pinggir jalan belum menggunakan ya, orang ditangkap di pinggir jalan belum menggunakan, baru mau menggunakan ini. Itu. Ya di tes urin ternyata dia tidak positif, ya berarti dia membawa itu. Iya, Pak, sebagai pembawa. Pasal penggunanya tidak. Nah, sementara yang bisa direhab itu hanya pengguna. Tapi tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa dia betul-betul pengguna, dia hanya ditangkap saat membawa. Nah, itu persoalan di undang-undang narkotika itu. Nah, memang ada batasan misalnya 0,5 gram ya, 0,5 gram. Harusnya itu ketat digunakan. Itu juga sebenarnya peran BNN ya dalam rangka melakukan asesmen itu penting sekali. Baik, gitu. Ini akan signifikan kalau bisa menyentuh itu, tapi masih banyak yang harus dibenahi begitu Pak ya, Pak Haidir ya. Itu untuk sampai undang-undangnya. 50% itu pengguna narkotika. Luar biasa itu. Ya, yang kepadatannya. Oke, baik. Mungkin kepada seluruh masyarakat nih yang lagi mendengarkan mungkin perbincangan kita ini Pak Muhammad Haidir, sebagai statement terakhir dari Anda nih, melihat restorasi justice ini sebagai alternatif baru dalam sistem pidana, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Iya, jadi sebenarnya konsep ini memang adalah konsep lama ya, tapi kemudian karena di beberapa negara sudah menggunakan ini, di Belanda salah satunya. Itu kenapa di Belanda itu bukan kejahatan yang berkurang. Tidak, tetap ada kejahatan di Belanda, hanya memang diupayakan itu kasus-kasus yang memang tidak bisa, bukan kasus-kasus kualifikasi harus masuk ke lapas ya, dihentikan sebelum ke pengadilan itu. Nah itu hanya baru diterapkan di Indonesia ya. Nah ada beberapa hal. Pertama soal restoratif justice ini kita tetap harus berhati-hati untuk menggunakannya, karena tidak semua kasus bisa di restoratif justice. Itu juga kaitan dengan keamanan masyarakat ya, ketentraman masyarakat. Itu jangan sampai misalnya tadi saya sampaikan kasus kekerasan seksual tetap juga di RT. Itu yang sementara
kasus itu sebenarnya kita tahu ya, pelaku kekerasan seksual itu bukan 1-2 korbannya, banyak sekali. Beberapa kasus itu banyak sekali, dan kalau dia masih tetap dibiarkan, dia akan mengulangi dan akan menambah korban lagi kalau dia tidak dipisahkan, memang ditaruh di lapas misalnya. Seperti itu. Nah, dan beberapa kasus di LBH itu, kasus seperti ini juga tetap di RG, artinya pihak penegak hukum juga harus melihat-lihat kasus ya, jangan semua mau dihentikan gitu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan sharing informasi terkait restoratif justice ini dari sudut pandang Pak Muhammad Haidir SH selaku Direktur LBH Makassar di kesempatan pagi hari ini, Pak. Mudah-mudahan ini tercerahkan seluruh masyarakat untuk melihat satu sisi terkait restoratif justice yang didorong oleh pihak penegak hukum saat ini. Terima kasih Pak Muhammad Haidir, mudah-mudahan lanjut di lain kesempatan kita berbincang ya, panjang-panjang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Pak Muhammad Haidir, Ketua atau Direktur LBH Makassar, sudah bersama kita di Dialog Interaktif ini. Jangan kemana-mana pendengar, saya akan beralih lagi nanti dengan narasumber berikutnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi.
mampu untuk mencari cinta, tapi apa daya kecewaku dapatkan. Begitu panjang waktu ku jalani tanpa sebuah jawaban, dan inilah saatnya kau akhir penantianku. Penantianku. Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya? Apaan sih? Belum. Pada ngapain sih ini berdua? Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan. Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo. Totalnya jadi 150.000 ya Mbak, mau pakai kantong plastik? Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja. Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya Mbak. Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh. Iya nih pak, masih sering lupa bawa padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan. Kantong belanjanya Pak? Plastik aja mas, lali aku. Lah pak, gimana sih? Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Lagi ngapain sih? Sibuk banget. Biasa lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting. Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih. Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan? Ini nih dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi. Nah iya, itu paham. Ih serem banget ya. Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami dan masih bersama dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, di mana kita masih membahas terkait restoratif justice, alternatif baru dalam sistem pidana. Kalau tadi kita sudah berbincang atau mengetahui beberapa hal terkait restoratif justice ini dari sudut pandang seorang Pak Muhammad Haidir, Direktur LBH Makassar, kita akan terhubung lagi dengan narasumber kita berikutnya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami
Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan terkait restoratif justice dalam sistem pidana yang merupakan alternatif baru nih ya di 082133339440, begitupun juga di WhatsApp ya. Dan saat ini saya sudah terhubung tampaknya dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ruslan Renggong, pengamat hukum dari Universitas Bosowa Makassar, sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Baik. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ruslan Renggong juga nih kabarnya baik. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak dengan Arfan di studio. Kita mau nanya-nanya nih soal restoratif justice nih di bidang hukum ya. Ini merupakan banyak yang mengadang ataupun digadang-gadang bahwa alternatif baru nih dalam sistem pidana ya, di mana yang didorong oleh kejaksaan saat ini dan juga pihak kepolisian untuk mengadakan restoratif justice ini menjadi salah satu penyelesaian masalah. Nah, kalau Anda melihat sendiri dari sudut pandang seorang pengamat hukum dari Unibos nih ya, Pak Ruslan, restoratif justice ini seperti apa sih sebenarnya bagi masyarakat yang harus masyarakat harus tahu nih Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi restoratif justice ini sebenarnya bagi kita di Indonesia ini baru ya, karena sistem hukum kita ini kan sistem hukum pidana ya, itu warisan Belanda. Nah, dalam sistem hukum pidana kita yang kita warisi itu, yang diutamakan itu yang kita sebut dengan retributive justice. Retributif. Ya, justice. Artinya, ya intinya bahwa semua pelanggaran pidana sekecil apapun itu harus diproses dan itu harus berlanjut ke pengadilan ya sampai ada putusan. Ya. Harus itu ada, intinya seperti itu. Goalnya ada putusan pengadilan gitu ya. Iya, jadi intinya retributif itu ya semua pelanggaran harus ya. diadili. Okay. Baik pelanggaran yang kecil-kecil ya, maupun yang besar. Nah, ini punya dampak ya kita bisa lihat sekarang ya. Ya perkara-perkara yang ece-ece itu juga dilanjutkan ya kan. Dulu kita pernah heboh dengan mencuri sandal jepit ya, mencuri kakao, mencuri ubi ya. Itu kan semua diproses karena itu tadi ya. Retributive justice itu yang punya pengaruh ya. Ya, di mana retributive justice ini mengutamakan kepastian hukum. Nah, sekarang ini ya, ini kita sudah mulai memperkenalkan restoratif justice ya. Artinya penyelesaian perkara itu jangan seluruhnya melulu melalui pengadilan. Ya, melalui proses ya, tetapi kalau bisa diselesaikan secara damai, perdamaian. Dan ini sebenarnya cocok sekali dengan kultur kita, budaya kita, bangsa Indonesia, yang dulu sebelum bangsa Belanda datang kan kita mengenal namanya hukum adat. Hukum adat itu sebenarnya intinya adalah penyelesaian perkara secara damai. Nah, inilah yang sekarang ini mulai mulai diterapkan baik pada tingkat baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan ya, dalam hal ini Mahkamah Agung. Jadi intinya restoratif justice itu ya penyelesaian di luar pengadilan. Artinya didamaikan. Antara pelaku dan korban itu berdamai. Kemudian ini jangan dilupa ya. Masyarakat juga dengan restoratif ini kan akan merasakan dampaknya ya. Artinya selesai, tidak ada lagi dendam dan sebagainya. Karena kalau ada dendam kan masyarakat juga yang agak kesulitan ya. Jadi intinya seperti itu. Iya. Nah, namun juga banyak mungkin masih pengen diinformasikan kepada masyarakat begitu Pak Ruslan ya, bahwa banyak yang melihat ya sistemnya berdamai nih ya, dengan restoratif justice ini diutamakan perdamaian. Tapi biasanya dalam bahasa hukum didamaikan tapi proses hukumnya masih berlanjut. Akan diproses lagi. Nah, itu gambarannya seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi sebenarnya kalau restoratif itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Dengan pencabutan pelaporan. Ya, jadi kan berarti sudah selesai. Kita itu yang seperti yang dulu itu memang begitu. Yang perdatanya ya mengenai kerugian dan sebagainya itu diselesaikan, didamaikan, tapi pidananya lanjut. Kalau restoratif ini itu memang tidak ada kelanjutan lagi ya. Nah, cuma restoratif ini kan kita belum punya dasar hukum yang kuat, ya, kita belum masuk di dalam
hukum acara pidana kita ya, belum ada dalam KUHP. Jadi ini masih diterapkan parsial, artinya masing-masing instansi membuat kebijakan ya, yang tentu ada dasarnya ya, misalnya di kepolisian ya, itu mulai diterapkan restoratif ya, di kejaksaan dan kepolisian dan pengadilan ya, pengadilan juga pengadilan juga sudah ada Pak ya? Iya, didamaikan juga ya, tetapi ingat karena ini dasar hukumnya belum terlalu kuat karena belum dalam bentuk undang-undang. Kalau di kepolisian ada perkap ya, peraturan Kapolri. Kalau di kejaksaan peraturan Jaksa Agung ya. Kalau di Mahkamah Agung itu ada perma ya, peraturan Mahkamah Agung. Itu bukan dalam konteks undang-undang ya. Seperti kalau misalnya sudah masuk itu lebih kuat. Nah, oleh karena itu ini juga tidak semua ya perkara itu bisa didamaikan ya. Ada syarat-syarat ya, seperti kalau yang ada dalam perkat Kapolri itu bukan tindak pidana yang berat-berat ya, seperti pembunuhan ya, penganiayaan mengakibatkan kematian ya. Jadi yang tindakannya ringan-ringan ya. Karena ini juga banyak dampaknya ini. Yang ringan-ringan ini kok lanjut ya. Ini yang mau diselesaikan dulu ya, yang perkara-perkara yang tidak terlalu berat. Kemudian juga pelakunya bukan residivis ya, artinya yang sudah sering melakukan tindak pidana ya. Jadi orang yang betul-betul ya mungkin melakukan karena hilap lah begitu ya, tidak menyadari dampak dari perbuatannya, dan perbuatannya juga ini tidak terlalu berat ya. Termasuk kalau itu yang dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda ya, kan itu kan bisa diganti kan. Nah, itu materi yang, jadi itu dibatasi seperti itu ya. Tapi ini kalau ini berjalan, ini luar biasa dampaknya. Karena pihak lembaga pemasyarakatan, hutan, itu juga kewalahan menampung itu tahanan. Ya. Karena perkara-perkara kecil juga ditampung semua. Juga di situ. Nah, kalau yang kecil-kecil ini nanti bisa di restoratif, ya tentu ini akan berpengaruh juga ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara ya, karena tidak semua perkara masuk ke situ. Ya, dan apa yang digencar ini adalah salah satunya juga demi kepentingan umum, asas keadilan ya, kemudian asas cepat, sederhana, biayanya pun ringan begitu ya Pak ya. Iya. Bayangkan kalau kasus kecil, kasus ringan terus sampai ke pengadilan dengan biaya yang cukup besar gitu Pak. Iya, betul ya, menguras tenaga aparat penegak hukum kita ya. Padahal bisa diselesaikan. Padahal itu bisa diselesaikan ya. Nah, itu intinya. Jadi didamaikan supaya terciptalah kedamaian dalam masyarakat. Karena kalau perkara-perkara kecil tidak menutup kemungkinan itu kan bisa turun-temurun itu Pak. Iya. Baik. Dendam dan berkelanjutan. Kita tahan dulu Pak Ruslan. Kita mau dengar juga opini atau mungkin masukan dari masyarakat yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan selamat siapa? Pagi. Iya, dengan dan Bapak kan ya. Iya. Dari tadi saya nih Ibu Karisma. Oh, Ibu Karisma. Iya. Silakan Ibu Karisma di Makassar ya. Selamat pagi Pak. Iya, dengan Mbak ya Bu. Bapak katakan ya. Ini kan hukum ya yang berlaku. Ini kan kita juga melihat kasusnya yang bagaimana. Ada kan klasteri, ada kaliber ya. Kaliber. Iya, gitu. Kelas itu berat sih ya. istilahnya, yang kelas-kelas atas lah gitu. Seperti kelas-kelas bawahan itu seperti pencuri ayam ya. Ini namanya. Itu kan hukumannya ringan ya. Itu sih sepertinya enggak sampai ke ini ranah hukum yang bagaimana, ke lapas apa ke yang tinggi ya. Kecuali kelas-kelas atas itu seperti pelecehan, pembunuhan, korupsi, itu sih saya rasa itu enggak bisa kita ada kesepakatan di sini ya. Gitu. Tidak bisa diselesaikan dengan kesepakatan. Iya, nggak bisa karena itu kan namanya pembunuhan itu kan kita melenyapkan nyawa seseorang ya. Gitu. Jadi yang saya katakan di sini seperti tadi Ibu ya, katanya kok hukum ya yang berlaku sekarang yang benar disalahkan, tapi ya saya tadi yang katakan terus dijawab sama Ibu. Katanya hukum yang berlaku sekarang yang benar disalahkan.
yang benar disalahkan. Yang salah dibenarkan ya. yang benar disalahkan. Ini maksud saya begini ya Bu ya, maaf. Itu kan masing-masing punya kelas. Yang namanya kasus ya. Ada kelas bawah, ada kelas yang tinggi. Seperti pelecehan apa segala macam. Itu sih nggak bisa yang dikatakan ini benar disalahkan. Ini salah dibenarkan. Itu kan memang itu sudah kasusnya itu kan tinggi ya, berat. Tapi kalau kelas-kelas bawah seperti ayam saya kecurian ayam itu sih nggak mungkin ya saya memberatkan seseorang ya, karena itu kan saya pikir itu cuma kelas-kelas cuma kelas dari pikiran saya gitu. Tapi itu kan nggak mungkin lah dihukum dengan seberat-beratnya. Enggak sama dengan kasus yang berat gitu. Oke. Baik, kita sudah tangkap begitu. Sama ya, nggak seimbang gitu ya. Itu saja Pak ya. Baik. Iya. Terima kasih Bu Andi Karisma. Pagi. Assalamualaikum dan Bung Ervan. Iya. Ibu Andi Karisma ini menanggapi saja nih, kalau mungkin ada sudut pandang dari pendengar kita juga atau masyarakat yang menilai bahwa kalau masalah hukum ya biasa kalau sudah bersinggungan dengan persoalan ini pasti ada yang salah benarnya, benar salah gitu. Tapi ya kalau yang diungkap tadi Pak Ibu Karisma ya memang tidak semuanya memang bisa diselesaikan dengan restoratif justice begitu ya Pak ya. Yang dikatakan juga Pak Ruslan tadi ada beberapa nih ya. Oke, jadi kalau pelecehan, undang-undang pasal perlindungan anak pun itu belum tersentuh di situ. Oke. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Ruslan. Kalau Pak Ruslan tadi mengatakan bahwa ini belum ada hukum asas ininya ya, Pak ya. Hukum acaranya ya. Jadi sehingga ini masih kurang ini. Apa yang diharapkan mungkin ke depannya kalau memang ada hukum acaranya, kenapa nih Pak? Bisa lebih banyak yang diselesaikan lebih cepat dengan restoratif justice atau gimana Pak? Iya, jadi kalau dasarnya sudah dalam undang-undang ya, dalam hukum undang-undang hukum acara pidana itu semakin bagus ya, semakin kuat kan. Karena ini kalau yang sekarang ini ya sifatnya parsial kan, masing-masing instansi bikin kebijakan, ada keseragaman. Artinya hanya ada mungkin 1-2 kasus yang bisa di ini ya. Jadi kalau misalnya sudah dalam undang-undang diberikan batasan bahwa yang seperti ini yang bisa restoratif, yang seperti ini yang tidak bisa, ya itu menjadi pegangan bersama ya penegak hukum ya. Jadi baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan ya, advokat dan sebagainya itu punya akan standar punya standar jadi satu saya visi kebetulan kedepannya. juga ada jurnal yang saya sementara susun, saya punya rekomendasi seperti itu ya, segera nanti dalam kaitan dengan revisi KUHP itu sudah harus dimasukkan. Karena sekarang ini ya ini masih dalam itu seperti saya berikan contoh tadi, untuk di kepolisian itu kan baru peraturan Kapolri ya. Peraturan Kapolri benar ya. Ya, surat edaran 19 Februari ya 2021. Dulu edaran tapi sekarang diperkuat dengan Perkap ya. Perkap ya. Peraturan Kapolri itu kan lebih kuat ya, karena dia peraturan memang mengikat seluruh tatanan dalam kepolisian. Tapi itu kan baru berlaku di kepolisian ya. Nah, juga di kejaksaan juga dia peraturan punya, Mahkamah Agung ya. Ya, peraturan dia itu. Tapi kalau sudah dalam undang-undang itu sudah akan lebih bagus berat ya, lebih kuat lagi ya. Jadi memang intinya tidak semua perkara itu di restoratif ya. Ya, tidak semua ya. Yang berat-berat itu ya sulit ya. Karena memang karena memang kan harus ada penelusuran asesmen juga Pak ya. Iya, ada. Kenapa, mengapa sampai bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan restoratif justice. Misalnya di tingkat kepolisian itu kan selalu ada yang namanya gelar perkara ya, dilihat di situ. Gimana ini ya? Ditelaah. Apakah ada kemungkinan karena memang dengan peraturan Kapolri ini ya untuk di tingkat penyelidikan dia harus diharapkan lakukan dulu itu ya. Dia dulu kemungkinan apakah bisa selesaikan dengan justice ya. Karena ini manfaatnya besar ya. Damai itu kalau sudah damai itu kan selesai persoalan ya. Karena dalam banyak kasus itu dendam itu yang sulit ya. Turun temurun bahkan bisa ya. Karena hanya berdasar pada putusan pengadilan ya, putusan pengadilan yang satu tidak
senang, yang satu senang ya. Kan Tapi berlanjut kalau lagi damai kan- begitu ya. Satu banding Iya, lagi, banding lagi, makin iya, panjang nih ya. Jadi kalau restoratif kan sama-sama senang Pak ya. Baik. Ada lagu pramuka itu di sana senang, di sini senang kan. Aduh, selesai nih udah ya. Kalau sudah Iya. sama-sama senang ya nggak ada lagi, nggak ada lagi Iya. persoalan gitu ya. Clear sampai di situ dan tidak ada lagi. Iya, betul. Baik. Nah untuk Anda mungkin pendengar yang masih ingin bergabung, mungkin pengen menyampaikan sudut pandangnya juga bersama Pak Ruslan di sini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Abdullah Sewang ya. Selamat pagi, Abdullah Sewang. Iya, silakan Pak Abdul Sewang. Kita bersama Bapak Dr. Ruslan Renggong, pengamat hukum Unibos Makassar. Iya, Bapak Dr. Ruslan. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdullah Sewang. Saya jadi takut dan ragu kalau istorasi Justice. istorasi apa? Justice Istorasi justice ini dilakukan. banyak berlaku dan ketentuannya berlaku. Saya takut kalau hukum jadi lemah. Iya. Karena kenapa? Dan banyak orang berbuat karena dia bilang ada di istorasi justice. Kita berbuat saja. Jadi seakan-akan bisa hukum jadi lemah ini. Iya. Namun jaksa mempilah-pilah masalah, tetapi saya pikir ini akan lemah nanti hukum ini dan banyak orang yang memperbuat karena dia katakan ini hukum ini tidak kuat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Abdullah Sewang. Menanggapi Pak Abdullah Sewang bagaimana nih Pak? Jadi keresahannya, begini ya, terima kasih banyak. keresahannya Memang sebagai ini, warga nih. Memang ini salah satu kekhawatiran ya. Di mana-mana pun juga seperti itu ya. Tapi intinya kita harus paham bahwa restoratif justice ini tidak mungkin terlaksana kalau salah satu pihak tidak setuju, terutama pihak korban. Nah ini banyak terjadi, pihak pelaku kan pasti mau damai kan? Iya. Ya, tetapi yang korban ini belum tentu mau. Jadi kalau korban tidak mau, proses lanjut. Iya, jadi nanti kalau dua-duanya baik pelaku maupun korban sepakat menyelesaikan. Pihak misalnya kepolisian atau kejaksaan ya atau hakim itu hanya memfasilitasi. Tidak boleh mereka proaktif ya. Dia hanya menawarkan kalau mau damai silakan ya. Jadi bukan pihak yang proaktif ya, tidak boleh. Ya, jadi kalau di misalnya tingkat kepolisian penyelidik dan penyidik tidak boleh dia aktif. Dia hanya menawarkan ini kemungkinan bisa diselesaikan secara damai, restoratif silakan. Ya, jadi kalau korbannya tidak setuju kan tidak bisa. Nah itu jadi kekhawatiran mengenai lemahnya hukum itu bisa ditepis dengan itu. Jadi kalau korban tidak siap, tidak mau ya itu lanjut. Nah itulah biasa diberikan perspektif juga ya oleh pihak penyidik bahwa begini ya jalannya ya seperti itu. Jadi tidak bisa restoratif ini dipaksakan, tidak bisa. Harus damai ya kedua belah pihak setuju. Ya begitu Pak Arfan. Ya, jadi dari aparat ini hanya memfasilitasi begitu Pak. Iya. Kira-kira sebagai gambarannya bagaimana ya Pak? Aktualisasinya di lapangan, misalnya kita punya kasus nih untuk mendapatkan jalan dengan restoratif justice ini, itu korban atau pelaku atau mungkin yang dalam hal ini mengajukan kepada siapa nih? Dari kepolisian yang menawarkan atau? Iya, jadi begini. Atau jaksa yang menilai nanti? Ini kan pasti pelaku yang harus yang memulai karena mereka dia di pihak yang tanda kutip salah ya. Iya. Nah itu jadi pihak pelaku mengajukan, yang mengajukan ya. Apakah ini bisa diselesaikan secara restoratif ya? Nah, nanti penyidiknya akan menampung ya. Kemudian ditawarkan ke pihak korban ya apakah bisa diselesaikan. Dan yang dalam pengamatan saya kebetulan juga saya bimbing beberapa mahasiswa di program S2 di Unibos. Itu yang paling banyak itu di kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.
ya. Pelanggaran lalu lintas justru Ya, ya pasal ya terutama pasal 310, bukan pelanggaran yang seperti tidak pakai SIM ya. Aha. Itu di pasal 310 ya. Misalnya Yang laka, mengakibatkan kecelakaan iya, laka lantas. tidak ada gitu. kesengajaan dan sebagainya itu bisa. Ya, tabrak orang, mobilnya orang rusak, apa dan sebagainya, itu yang banyak ya di restoratif. Ya, kemudian di beberapa tindak pidana ringan ya, saya juga pernah membimbing mahasiswa yang mengkaji mengenai restoratif untuk kasus-kasus penipuan dan penggelapan ya. Oh, itu termasuk juga Pak ya? Iya, bisa. Bisa masuk ya? ke situ. Karena intinya kan kalau penipuan dan penggelapan itu kan ujung-ujungnya itu kan harta ya. Iya. Harta benda ya. Nah, jadi kerugian ekonomi kan kerugian yang banyak. Ya material ya. Iya, material jadi bisa ya. Tidak ada orang yang luka dan sebagainya kan tidak sama ke pengenaian. Apalagi mungkin gayung bersambut ya Pak ya, artinya pelaku mau bertanggung jawab begitu ya. Mau bertanggung jawab ya, ganti ya. Itu yang poin-poin syaratnya ya. Iya, poin yang restoratif itu ya. Ya, penipuan, penggelapan, kemudian laka lantas ya. Nah, itu. Dan unsur-unsur yang memenuhi restoratif justice itu yang melibatkan pelaku, korban, siapa yang menjadi penengah nih Pak? Harus ada memang dari biasanya ya yang jaksa polisi dilakukan itu, jadi ada juga biasa keterlibatan tokoh masyarakat ya. Jadi tokoh yang di situ yang bisa ya kan yang didengarkan, apalagi kalau terjadi di satu lingkungan ya. Ya, biasa kan terjadi ada penganiayaan di satu lingkungan ya, satu tempat. Selisih paham. Ya, kemudian mereka ya dilaporkan, kemudian saksi itu biasanya tokoh masyarakat juga didatangkan sebagai saksi ya. Nah, supaya nanti jangan terulang. Cuma itu tadi yang saya katakan awal tadi bahwa pihak misalnya di kepolisian itu juga lihat ini orang ini yang pelaku ini siapa. Kalau dia residivis ya nggak bisa. Nggak akan ya. Makanya itu perlu pendalaman ya. Ada asesmen. Tidak serta-merta langsung begitu. Ya. Tidak langsung kemudian ditawarkan begitu. Baik. Untuk statement terakhir mungkin sebelum kita closing nih Pak Ruslan, kepada masyarakat, seluruh pendengar RRI Makassar terkait apa yang kita sampaikan restoratif justice sebagai alternatif baru dalam sistem pidana ini, agar masyarakat mungkin tahu dan mungkin apa-apa saja nih yang bisa kita petik di pertemuan ataupun juga jumpa kita di siaran kita dalam dialog. Jadi terima kasih Pak Arfan ya. Jadi saya hanya ya sebagai warga negara juga yang sama dengan warga ya kota dan sebagainya. Ya kita berusahalah untuk taat hukum. Ya itu intinya dulu. Ya. Jangan kita membiasakan melakukan perbuatan main hakim sendiri. Ini kan yang terkadang terjadi, Pak ya. Iya. Ya, bahasa Belanda disebutnya Ehrenrichting itu, main hakim sendiri. Ya kita taat hukum. Kalau ada sesuatu yang bisa ya yang terjadi pada kita, ya lebih baik kita ambil proses hukum, laporkan dulu ke pihak. Kemudian mengenai restoratif justice ini sebenarnya bukan hal baru kalau kita mendalami dalam kearifan lokal kita ya di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan ya, termasuk di Makassar, karena dulu kita punya nilai-nilai hukum adat ya. Nilai hukum adat itu selalu menghendaki penyelesaian secara damai ya, melakukan sesuatu yang seimbang. Ya, gitu. Jadi intinya itu, dan untuk perkara-perkara kecil ya memang sebaiknya tidak usah lagi diproses sampai ke pengadilan. Terlalu banyak ongkos, Pak. Ya. Apalagi menyita waktu Anda juga nih. Penegak hukum kita itu habis waktunya ke situ. Kemudian ini juga menambah beban negara juga, karena kalau banyak orang masuk ke rutan, ya walaupun perkaranya kecil, itu juga beban negara juga besar, karena harus disiapkan fasilitas bagi orang-orang yang dimasukkan ke rutan atau yang sudah divonis masuk ke lembaga pemasyarakatan. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Dr. Ruslan Renggong, pengamat hukum Unibos Makassar. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi nih Pak untuk topik-topik menarik lainnya ya. Terima kasih untuk waktu dan ilmu informasinya juga bersama kita untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak Ruslan, mudah-mudahan lancar aktivitasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita atau masukan mungkin dari informasi yang kita korek yang kita dapat dari Dr. Ruslan Renggong, pengamat hukum Unibos Makassar terkait restoratif justice
alternatif baru dalam sistem pidana ini. Ada beberapa hal memang tadi yang hanya diakomodir oleh restoratif justice ini. Nah, ini sebenarnya kita tahu, dan satu pesannya tadi bahwa mari kita taat hukum, karena taat hukum itu jauh lebih baik dibanding kita nanti terlibat dengan kasus hukum ya. Oke, saya Arfan akhiri perbincangan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita bertemu dengan topik-topik menarik lainnya di lain kesempatan. Hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. 94,4 FM.